Ke-9 proses pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Kepulan asap masih terlihat di seluruh areal TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Sempat tertunda akibat asap tebal kebakaran. Proses pemadaman dengan helikopter waterbombing kembali dilanjutkan. Sementara itu, warga terus berdatangan ke posko kesehatan karena mengeluh batuk, sesak napas, dan mata perih. Dalam kurun waktu 5 hari, warga yang menjalani pengobatan berjumlah 253 orang. Sejauh ini masyarakat belum kita evakuasi karena memang untuk tahap awal adalah kita lakukan pengobatan ya dengan memberi vitamin dan obat-obatan dan hal-hal lain. Ada himbauan untuk masyarakat sendiri? Kepada masyarakat sekitar kami himbau tetap menggunakan masker, kemudian apabila ada gejala segera berobat ke posko-posko kesehatan yang telah disediakan baik oleh TNI, oleh Polri, oleh instansi terkait, Dinkes dan lain-lain. Silakan berobat secara gratis. Ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah yang sudah bersiap melaporkan langsung kondisi terakhir di TPA Sarimukti. Fadil, upaya waterbombing yang dilakukan apakah cukup efektif memadamkan titik api saat ini? Ya, Radi dan saudara, dapat saya laporkan kondisi terkini kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Hingga minggu siang ini terus dilakukan upaya pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti ini. Ada pola pemadaman kebakaran ini ada dua pola. Yang pertama dengan jalur darat dengan mengerahkan puluhan petugas pemadam kebakaran dari berbagai kota yang ada di Jawa Barat. Dan langkah kedua adalah dengan mengerahkan satu unit helikopter waterbombing milik BNPB. Tadi kalau bicara terkait apakah efektif dengan pemadaman dengan jalur udara ini, saya pantau memang cukup efektif dikarenakan waterbombing ini bisa mencapai titik lokasi api yang tidak bisa dijangkau oleh petugas. Tetapi BNPB sendiri pun menargetkan pengoperasian helikopter waterbombing ini selama 3 hari, artinya hari ini terakhir, dan kedepannya akan terus dievaluasi apakah akan dilanjut atau tidak lagi. Baik, Fadil, bagaimana lalu dengan penanganan sampah di Kota Bandung yang terdampak kebakaran TPA Sarimukti? Apakah sudah ada antisipasi dari otoritas atau pemerintah setempat dengan terbakarnya TPA Sarimukti ini? Ya, Radit, memang sejak ditutup aktivitas pembuangan sampah di TPA Sarimukti ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sudah menyiapkan zona darurat untuk pembuangan sampah yang lokasinya pun masih sama di TPA Sarimukti. Tetapi tadi saya baru mendapatkan informasi dari pengelola TPA Sarimukti bahwa rencananya pada besok itu akan dibuka zona darurat untuk pembuangan sampah. Tetapi hingga kini pihak Sarimukti pun sendiri masih menunggu keputusan apakah pembukaan zona darurat untuk pembuangan sampah tetap dilakukan pada besok atau ditunda sampai ada keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tadi. Ya, baik. Lalu kita dengar bersama bahwa banyak juga keluhan dari warga yang sudah mengeluh merasakan dampak kesehatan dari terbakarnya TPA Sarimukti, terutama ISPA. Sejauh ini bagaimana penanganan kesehatan warga yang terinfeksi ISPA di sana? Ya, Radi, memang sejak ditetapkannya kebakaran TPA Sarimukti ini sebagai tanggap darurat bencana, penanganan kebakaran ini ada dua. Yang pertama adalah proses pemadaman di TPA Sarimukti, yang kedua penanganan kesehatan warga yang terdampak dari kebakaran TPA Sarimukti, di mana memang hingga hari ini ada sekitar 253 warga yang terinfeksi ISPA. Itu berdasarkan dari data posko kesehatan yang telah didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri. Jadi apabila ada warga yang mulai merasakan gejala-gejala ISPA, diharapkan untuk datang ke posko kesehatan yang sudah didirikan baik sudah dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Tadi. Ya, salah satu upaya juga agar warga tidak terdampak
ISPA karena kebakaran di TPA Sarimukti ini adalah relokasi atau dipindahkan begitu ya, tidak terlalu dekat dengan TPA Sarimukti, tempat tinggal mereka. Dan kita ketahui memang banyak permukiman warga di sekitar TPA Sarimukti ini. Sejauh ini apakah warga di sekitar sana sudah mau diungsikan begitu, Fadil? Ya, Radi, memang kalau terkait dengan apakah seberapa dekat pemukiman warga dengan lokasi TPA Sarimukti ini, memang ada yang berjarak 1 kilometer hingga 2 kilometer. Tetapi dampak dari kebakaran TPA Sarimukti ini saat ini pemerintah sendiri pun belum akan melakukan rencana evakuasi, tetapi lebih pada memfokuskan penanganan kesehatan warga yang terdampak dari kebakaran TPA Sarimukti ini. Radi. Ya, semoga lebih lanjutnya nanti akan ada penanganan terhadap warga-warga yang terdampak kebakaran TPA Sarimukti ini, karena cukup berbahaya. Sampah-sampah yang terbakar ini bisa mencemari lingkungan, terutama memberikan dampak kesehatan yang buruk bagi warga. Baik, terima kasih Ahmad Fadilah melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.